Mewujudkan keinginanmu. Aku mau kau menggendongku, Rasya. Aku tidak mau jalan. Pinta Lucky yang setengah sadar sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum, walaupun matanya masih tertutup. Rasya menghela nafas. Aku akan mencobanya, Kiana. Rasya kemudian menaruh kedua kakinya keluar dari mobil dan menyuruh Lucky untuk naik ke punggungnya dengan mata Rasya menatap Juna. Berjalanlah di belakangku, dan pastikan kalau istriku tidak akan terjatuh ketika aku menggendongnya. Perintah Rasya yang dijawab dengan anggukan oleh Juna. Perlahan Rasya berdiri dengan Lucky sudah ada di belakang punggungnya. Kepalanya pusing, tentu saja. Pening dan sakit di kepala Rasya terasa sangat menyebalkan untuk Rasya, membuat Rasya agak oleng mengangkat Lucky. Tapi mau bagaimana lagi? Lucky meminta untuk digendong. Gak mungkin untuk Rasya menyuruh salah satu dari ajudannya menggendong Lucky. Paman Sandi, tolong berjalan di depanku. Tapi jangan berjalan dengan jarak lebih dari 1 meter, karena pandanganku kabur. Perintah Rasya kepada Sandi yang langsung dilakukan oleh Sandi. Kedua ajudan kepercayaan keluarga Prayoga kali ini membantu Rasya untuk mewujudkan permintaan Lucky kepada Rasya. Hati Sandi sangat terusik melihat Rasya yang mengalami kesulitan dalam melihat dan mendengar. Rasa sakit dalam hatinya dan rasa amarah terhadap apa yang dilakukan oleh Audrey kepada Rasya membuat Sandi semakin bergejolak di dalam hatinya. Rasya bukan hanya anak dari tuannya, tapi Sandi sudah menganggap Rasya lebih dari sekedar itu. Sandi memang diajarkan untuk loyal kepada keluarga Prayoga oleh almarhum ayahnya, Warasono dan juga kakeknya. Dan Sandi selalu memegang teguh janjinya itu. Untuk keluarga Sandi, keluarga Prayoga bukanlah sekedar orang yang harus dihormati karena masalah pekerjaan saja. Tapi mereka adalah keluarga yang harus dijaga dengan nyawa mereka. Hutang budi yang harus dibawa sampai akhir hayat dan turun-temurun. Inilah prinsip yang diturunkan oleh Sandi kepada Juna. Kali ini Sandi sangat kecewa pada dirinya sendiri. Beban dan rasa bersalah yang sama juga dirasakan oleh Juna karena gagal menjaga Rasya, dan ini adalah pukulan terberat untuknya yang sangat menyakitkan dalam sanubarinya. Beberapa kali Rasya berdiri, diam di tempat untuk menahan rasa sakitnya, dan pusing kepalanya yang hampir membuat Rasya menjatuhkan Lucky. Untungnya, Juna yang sigap di belakang Rasya memegang lengan Rasya, sehingga Rasya tidak jatuh. Dan Sandi pun juga membantu Rasya memegang lengannya, sehingga mereka berdua berjalan dengan menggandeng kedua lengan Rasya. Akhirnya, ketika mereka menaiki tangga, mereka berdua juga membantu untuk menyangga di belakang punggung Lucky agar tidak jatuh dari punggung Rasya. Mereka berhasil membantu Rasya naik ke lantai 2 dan membantu merebahkan tubuh Lucky di tempat tidurnya. Juna, tolong ingat kata-kataku, jangan tinggalkan rumah ini. Dan besok pagi, mulai dari jam 6 pagi, ketuklah kamar ini setiap 1 jam sekali. Apa kau paham? Baik, Tuan Muda. Kali ini Juna berteriak cukup kencang sehingga Rasya bisa mendengarnya dengan suara normal. Bawa pekerjaanku besok semua ke rumah, aku akan mengerjakannya dari rumah. Baik, Tuan Muda, jawab Juna sekali lagi. Terima kasih sudah membantuku. Rasya tersenyum pada Sandi dan Juna. Lalu keduanya pamit keluar dari kamar Rasya. Aku akan membuka pakaianmu. Aku tak suka melihatmu tidur dengan gaun pesta seperti ini. Membuatku kesal mengingat bagaimana tingkahmu saat mabuk tadi. Bisik Rasya di telinga Lucky. Rasya menghela nafasnya kemudian membenarkan tubuh Lucky yang sudah tergeletak di atas tempat tidurnya. Rasya membuka resleting belakang Lucky dan menurunkan dress yang digunakan oleh Lucky. Rasya juga membuka semua pakaian dalam Lucky, sehingga tubuh Lucky polos, dan tanpa sadar, Lucky juga merenggangkan tubuhnya. Lalu Rasya membuka kepangan rambut Lucky, mencoba membuat rambutnya tergerai kembali. Setelah selesai, Rasya membuka kancing bajunya, melonggarkan semua pakaiannya, dan masuk ke dalam selimut. Kalau aku tidak bangun besok pagi, di lantai dasar sudah ada Juna. Kau bisa menghubunginya, dan segera bawa aku ke rumah sakit. Sebuah pesan ditulis Rasya di settingan alarm jam 8 pagi dalam handphonenya.
dan diletakkan di atas nakas di samping tempat tidur Lucky. Lalu Rasya merebahkan tubuhnya tidur di samping Lucky sambil mendekap erat tubuh Lucky, sehingga mereka dalam posisi menempel seperti magnet menempel di tubuh mereka dan saling tarik-menarik. Rasya semakin mempererat dekapannya setiap kali dirinya merasa resah mengingat kata-kata dokter saat Rasya baru sadarkan diri. "Untung Anda masih kuat, Tuan. Sepertinya Anda terlalu banyak minum obat kuat dan penenang. Efeknya cukup buruk untuk tubuh Anda. Apa Anda sedang mengalami depresi?" Suara dokter yang masih terngiang di telinga Rasya bahkan di saat ini ketika matanya mulai terlelap untuk tidur. Saat sadar di rumah sakit, itulah kata pertama yang diucapkan oleh dokter yang menangani Rasya. Saat itu Rasya tidak menjawab, hanya diam menatap ke arah dokter, masih bingung dan belum mengerti keadaannya. "Sebaiknya Anda mengurangi mengkonsumsi obat penenang, Tuan. Kalau dibiarkan, tubuh Anda akan ketergantungan, dan ini efek yang sangat buruk, apalagi Anda sudah hampir koma. Telat beberapa jam lagi kondisi Anda mungkin sudah tidak akan tertolong lagi, Tuan." Dokter menatap Rasya dengan wajah iba dan miris seakan-akan menunjukkan rasa kasihan kepada Rasya yang melakukan perbuatan hampir membunuh dirinya sendiri. Seberapa banyak dosis obat itu pada tubuhku?" tanya Rasya akhirnya. "Saya belum bisa pastikan, Tuan. Anda harus melakukan cek lab. Berapa banyak dosis yang Anda minum?" Rasya menggelengkan kepalanya. "Apa efek obat itu juga merangsang seseorang untuk melakukan hubungan?" tanya Rasya ragu kepada dokter yang ada di sampingnya. "Tidak, Tuan. Efeknya akan membuat Anda tidur dan tak sadarkan diri. Tapi efeknya akan membakar jika dicampur dengan obat kuat. Kalau menurut Anda rasa yang ditimbulkan bisa membuat seseorang merasa ingin melakukan hubungan? Mungkin campurannya antara obat kuat dengan MGH." Rasya yang tidak paham hanya tersenyum pada dokter. "Apa ada lagi yang ingin ditanyakan?" Rasya menggelengkan kepalanya dan memberikan senyum tipis pada dokter. "Baiklah, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan saya pergi dulu. Anda bisa istirahat di sini, dan saya sarankan Anda dirawat inap supaya bisa dilakukan tes selanjutnya." Dokter pun berpamitan pergi setelah Rasya mengangguk. "Apa yang dikatakannya? Aku masih belum yakin 100% kalau Audrey memberikan obat padaku. Tapi aku akan mencoba memikirkan apa yang dikatakan dokter tadi, dan aku akan membicarakan ini pada Juna untuk melakukan cek lebih lanjut. Aku sungguh tak habis pikir kalau memang dia melakukannya. Selama ini aku memperlakukannya dengan baik. Kenapa dia tega melakukan itu padaku? Tapi kenapa aku tidak merasakan sesuatu apabila dia mencampur minumanku dengan obat? Bahkan setiap minuman yang diberikan olehnya, rasanya sama. Tidak ada yang berubah seperti tidak ada campuran apapun di dalamnya. Gumam Rasya dalam hatinya ketika dokter sudah pergi. Semua percakapan itu seakan berputar kembali di otak Rasya ketika Rasya memeluk tubuh Lucky. Semakin panik, Rasya semakin erat dekapannya kepada Lucky. Rasya seakan enggan melepaskan tubuh Lucky karena rasa takut dan khawatirnya. Takut apabila terjadi sesuatu pada dirinya, sehingga Rasya tidak lagi bisa bersama dengan Lucky. Khawatir apabila terjadi sesuatu pada tubuhnya, sehingga dia tidak akan lagi bisa memberikan yang terbaik pada Lucky. Malam semakin larut, tapi mata Rasya belum juga terpejam. Hatinya merasa tenang dengan mendekap erat tubuh Lucky. Membuat Rasya sedikit rileks menghadapi semua perubahan dalam tubuhnya. Setelah beberapa lama berdiam diri dan memikirkan semua yang terjadi hari ini, akhirnya Rasya bisa jatuh tertidur. Harum sekali. Itu yang selalu dirasakan Lucky setiap kali bangun tidur dengan Rasya yang selalu ada di sebelahnya. Aroma tubuh Rasya yang selalu mengikat tubuh Lucky membuat Lucky mempererat pelukannya dan mengusap-ngusap tubuhnya di dada bidang milik Rasya. "Rasya, kau kembali?" Lucky pun tersentak dan melotot ketika mendengar kalimat itu dari bibirnya. Pikirannya kembali mereload semua memori yang terjadi kemarin. Satu persatu memori ditarik dari kepala Lucky. Gambaran-gambaran yang berupa puzzle berkeliaran di kepala Lucky, dan mulai memaksa Lucky untuk memasang puzzle itu sesuai dengan tempatnya. Mulai dari kejadian di mana dia pergi meninggalkan kamar kedua adik iparnya,
Kemudian Lucky berlari meninggalkan rumah mertuanya, hingga masa-masa ketika dia memutuskan untuk pergi ke nightclub dan menghabiskan malamnya menenggak minuman untuk menghilangkan kesadarannya. Lucky mencoba mengingat semuanya hingga kedatangan Semi dan juga Rasya. Hatinya semakin ciut ketika mengingat bagaimana dirinya meminta Rasya untuk mengangkatnya ke dalam kamar. Oh, aku sungguh memalukan. Lucky meringis. Apa dia marah padaku setelah melihatku mabuk? Tapi bukankah semua ini terjadi karena dia tidak pulang kemarin dan mengirimkan foto-foto itu kepadaku? Aku tidak akan melakukan kebodohan seperti kemarin kalau tidak dibutakan oleh rasa cemburu. Tapi seingatku, dia mengatakan kalau tidak pernah terjadi sesuatu antara dirinya dengan Audrey. Apa itu benar? Ada senyum di bibir Lucky ketika memikirkan apa yang dikatakan oleh Rasya. Ada kepercayaan di sana bahwa yang dikatakan Rasya adalah benar. Ada rasa hangat dalam hati Lucky ketika memori dalam otak yang mengingat semua yang dikatakan oleh Rasya membuat Lucky secara tidak sadar menggerakkan bibirnya menempel di tubuh Rasya dan menciumi tubuh Rasya. Kiana, apa kau sudah bangun?